Situasi panas tengah menimpa Maverick Viñales dan KTM. Masalah utamanya adalah Viñales merasa dibohongi oleh KTM terkait klausul kontrak. Viñales disepelekan dalam tes 850cc. Top Gun tak dilibatkan sama sekali. Ia berargumen jika KTM tak merawat klausul kontraknya dengan benar. Klausul kontrak berisikan KTM menjanjikan kursi pabrikan untuk Viñales di musim depan. Viñales sampai membatasi gerak-geriknya dengan pabrikan lain karena menghormati klausul kontrak tersebut. Situasi sangat emosional. Mantan rider Yamaha itu menyudutkan KTM jika sampai tak mendapatkan kursi di musim depan, artinya itu adalah kesalahan KTM. Jika saya tidak berpartisipasi dalam kejuaraan dunia, itu akan disebabkan oleh satu pihak, dan itu adalah KTM, bukan kesalahan orang lain, kata Viñales dikutip dari laman MotoGP. Pernyataan itu terdengar oleh salah satu petinggi KTM, Guenther Steiner. Steiner naik pitam dan tak ragu menyebut Viñales sebagai seorang pengemis. Jika kau seorang pengemis, kau tak bisa memilih. Mungkin dia tidak berpikir saat mengucapkannya. Menurutku, menyalahkan KTM atas hal itu juga agak berlebihan, jelasnya. Seperti yang terdengar, KTM Victory Racing akan mendatangkan duet baru Fabio Di Gia dan Alex Marquez. Sementara Viñales merasa disepelekan meski ia juga dirumorkan akan bertahan di Stage 3 KTM. Akankah Viñales kembali menumpahkan kekesalannya di atas motor seperti yang terjadi saat menggeber-geber Yamaha M1? Dan menurut catatan sejarah, KTM tidak hanya sekali membuat masa depan ridernya hilang. Kalian tentu ingat bagaimana Remy Gardner dan Iker Lecuona diperlakukan. Pecco Bagnaia dipastikan akan mengakhiri kebersamaannya dengan Ducati pada akhir musim 2026. Juara dunia MotoGP 2 kali itu resmi bergabung dengan Aprilia dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mengakhiri perjalanan panjang yang telah membesarkan namanya bersama pabrikan asal Bologna. Rumor mengenai perpisahan Bagnaia dan Ducati sebenarnya sudah berhembus sejak musim dingin lalu, ketika Ducati dikabarkan serius memburu Pedro Acosta. Kini spekulasi tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Bagnaia memulai karir MotoGP-nya bersama Pramac Ducati pada 2019 sebelum dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2021. Bersama Ducati, pembalap Italia itu menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara dunia MotoGP pada tahun 2022 dan 2023. Ia juga mengoleksi 31 kemenangan Grand Prix dan 63 podium, menjadikan pembalap paling sukses dalam sejarah Ducati di kelas MotoGP. Manajer Ducati Lenovo Davide Tardozzi mengakui bahwa kepergian Bagnaia akan menjadi kehilangan besar sekaligus ancaman bagi Ducati musim depan. Mengingat sang pembalap akan memperkuat rival sesama pabrikan Italia, Aprilia. Akan terasa aneh jika kami telah membangun hubungan pribadi dengan Pecco selama 8 tahun. Tahun depan kami harus menghadapinya sebagai lawan, ujar Tardozzi kepada MotoGP.com. Tardozzi juga meyakini Bagnaia akan menjadi salah satu rival terberat Ducati. Kami tahu Pecco akan menjadi semacam masalah bagi kami karena kami tahu dia adalah pembalap yang sangat cepat dan sangat cepat, ucapnya. Meski hubungan Bagnaia dan Ducati sempat memanas pada musim 2025, Tardozzi menegaskan rasa hormat dan persahabatan di antara kedua belah pihak tidak akan berubah. Pecco bukan hanya pembalap hebat untuk Ducati, dia adalah teman baik dan akan tetap menjadi teman baik di masa depan, katanya. Dengan kepindahannya ke Aprilia, MotoGP musim depan dipastikan akan menghadirkan persaingan baru yang semakin menarik. Ducati kini harus menghadapi salah satu pembalap paling sukses yang pernah mereka miliki.
Sementara Aprilia mendapatkan tambahan amunisi besar untuk bersaing dalam perebutan gelar juara dunia musim depan. Pebalap Jepang Ai Ogura mulai disebut sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia MotoGP musim ini. Performa yang terus meningkat dari seri ke seri membuat pembalap Trackhouse MotoGP tersebut mampu bersaing di papan atas klasemen bersama para rivalnya. Ogura kini hanya berjarak 25 poin saja dari Jorge Martin yang memimpin klasemen sementara. Martin mengoleksi 193 poin sementara Ogura 168 poin. Ogura tampil impresif berkat gaya balap yang tenang dan minim kesalahan. Meski belum selalu menjadi yang tercepat di setiap sesi, ia mampu mengumpulkan poin secara konsisten. Di GP Belanda kemarin ia membuktikan kecepatannya. Ogura malah mengasapi seniornya, Raul Fernandez dan Jorge Martin yang sama-sama mengendarai Aprilia RSGP. Keunggulan lain Ogura adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai karakter sirkuit, baik lintasan yang menuntut pengereman keras maupun tikungan cepat. Pembalap asal Jepang tersebut mampu menjaga ritme balap dan memaksimalkan potensi motornya. Namun jalan menuju gelar masih sangat panjang. Persaingan di MotoGP musim ini sangat ketat, dengan sejumlah pembalap papan atas yang juga tampil kompetitif di setiap akhir pekan balapan. Kesalahan kecil saja bisa membuat posisi klasemen berubah drastis. Sebanyak 8 rider menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP tahun ini. Selain dirinya, tentu ada nama-nama besar seperti Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Gia, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi, serta Martin. Jika mampu mempertahankan konsistensinya hingga paruh kedua musim dan memanfaatkan setiap peluang meraih podium maupun kemenangan, Ai Ogura memiliki peluang besar untuk mencatatkan sejarah sebagai rider Jepang berikutnya yang sukses merebut gelar juara dunia di kelas utama. Seluruh mata kini tertuju pada bagaimana Ogura menghadapi tekanan di sisa musim ini. Bila mampu menjaga performanya, bukan tidak mungkin nama Ai Ogura akan tercatat sebagai juara dunia MotoGP di akhir musim.